Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Farhan Aufar, NIM 84 dari kelas C, akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya untuk mengerjakan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan untuk memenuhi tugas dari perencanaan pembelajaran sejarah di bawah bimbingan Bapak Dosen Nur Fatah Abidin SPD MPD. Langsung saja ke yang pertama, yaitu kali ini pada RPP daring. Yang pertama yaitu ada identitas yang berupa mata pelajaran, kemudian sekolah, materi pokok, kelas juga semester, dan alokasi waktu. Pada kesempatan ini saya memilih materi pokok yaitu menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Selanjutnya, instrumen kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Pada kompetensi dasar saya mengambil dua, yaitu menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dalam kurung Melanozoik, Proto, dan Deutero Melayu. Kemudian yang 4.3, memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya terhadap dalam lingkungan terdekat. Untuk IPK atau indikator pencapaian kompetensi, pada KD 3.3 terdapat 4, yaitu yang pertama membuat dasar pengelompokan mengenai persebaran asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, kemudian mengkarakteristikkan beberapa manusia purba yang ditemukan di wilayah Nusantara, mengidentifikasikan corak kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan, dan juga menelaah perkembangan teknologi masyarakat praaksara. Kemudian pada kompetensi dasar 4.3 terdapat 2 IPK, yaitu menjabarkan hasil-hasil nilai budaya nenek moyang bangsa Indonesia, kemudian juga menjelaskan nilai budaya yang berpengaruh dalam kehidupan lingkungan terdekat. Kemudian lanjut ke tujuan pembelajaran. Terdapat 3 tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat memahami materi mengenai kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian peserta didik dapat menguraikan persebaran serta karakteristik manusia purba yang ditemukan di wilayah Nusantara. Kemudian yang ketiga, yaitu peserta didik dapat memahami hasil-hasil dan nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Untuk sumber belajarnya sendiri, saya memiliki 3 sumber, yaitu buku dari Kemendikbud, yaitu Sejarah Indonesia untuk kelas 10, kemudian buku dari Hari Widianto dan Truman Simanjuntak, yaitu Sangiran Menjawab Dunia, dan juga website-website yang relevan dengan materi peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Untuk media pembelajaran sendiri, saya menggunakan WhatsApp Group, Zoom Meeting, Google Classroom, dan PowerPoint. Sementara alatnya sendiri, saya menggunakan laptop, smartphone yang terkoneksi kepada jaringan internet. Langsung saja ke kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Untuk deskripsi kegiatannya, yaitu setengah jam sebelum kelas dimulai, guru memberikan link Zoom Meeting melalui grup WhatsApp. Ketika sudah memasuki jam pelajaran, guru menghimbau peserta didik melalui WhatsApp Group untuk segera masuk ke dalam link. Kemudian guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekaligus guru mengecek daftar hadir siswa. Masuk ke kegiatan inti, yaitu guru menyampaikan materi secara singkat. Kemudian guru menyampaikan materi dengan share screen PowerPoint mengenai peradaban awal manusia. Guru kemudian memberikan 5 pertanyaan yang menjadi garis besar materi peradaban awal di Indonesia. Selanjutnya guru membagi menjadi 5 kelompok dan guru memberikan waktu beberapa saat untuk siswa mendiskusikan bersama kelompok. Kemudian setelah diberikan waktu, siswa mempresentasikan hasil diskusi secara singkat dan jelas. Kemudian guru juga memberikan waktu untuk sesi tanya jawab sekaligus memberikan feedback. Masuk ke kegiatan penutup, guru menyampaikan ringkasan materi pada pertemuan tersebut. Kemudian guru memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya melalui Google Classroom dan menutup pembelajaran dengan mengucap salam. Pada pembelajaran kali ini terdapat 3 aspek yang dinilai, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pada aspek pengetahuan sendiri menggunakan penugasan berupa tes tertulis. Kemudian untuk keterampilan berupa diskusi kelompok, dan sikap melalui
kedisiplinan ketika memasuki Zoom meeting, dan perilaku ketika pembelajaran daring. Kemudian lanjut ke instrumen penilaian. Untuk aspek pengetahuan sendiri, seperti yang dapat dilihat, saya menggunakan seperti ini, yaitu dapat menguraikan kesabaran dan kurang lebih hampir sama. Kemudian untuk keterampilan di mana diskusi kelompok menjadi perhatian, yaitu dengan beberapa contoh soal seperti di bawah ini. Terdapat identitas di atasnya. Kemudian untuk pedoman penilaiannya sendiri, jika penjelasan mengenai persebaran nenek moyang bangsa Indonesia sesuai dan menuliskan sumber bacaan, mendapatkan skor 25. Kemudian jika sesuai namun tidak ada sumber bacaan, mendapatkan skor 20. Tidak sesuai dan menuliskan sumber bacaan, mendapatkan skor 15. Jika penjelasan tidak sesuai dan tidak memiliki sumber bacaan, mendapatkan skor 10, dan tidak menjawab atau dikosongi, mendapatkan skor 5. Dan kurang lebih sama ke beberapa soal di bawah ini. Kemudian terdapat instrumen penilaian pada aspek sikap. Di atasnya terdapat satuan pendidikan atau identitas, semester, materi pokok, dan mata pelajaran. Untuk aspek sikap sendiri, kita dapat menilai melalui tingkah laku siswa dalam pembelajaran. Dia memperhatikan atau tidak. Seperti itu, dan kita bisa mencatatnya dalam tabel seperti di bawah ini. Selanjutnya terdapat instrumen yang menilai keaktifan siswa. Di atasnya terdapat identitas, kemudian hari dan tanggal pengamatan ini bisa diisi. Kemudian di sini terdapat instrumen-instrumen penilaian dilakukan pada kegiatan diskusi, juga aspek yang dinilai yang meliputi tanggung jawab kerjasama, menghargai pendapat, aktif bertanya, menjawab pertanyaan, dan berani untuk mengajukan pertanyaan. Dan terdapat skala skor seperti ini, yaitu 1 untuk sangat kurang, 2 untuk kurang, 3 cukup, 4 baik, dan 5 baik sekali, dan dapat direkap dalam format tabel seperti di bawah ini. Saya juga menyantumkan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD yang berupa seperti ini. Di atasnya terdapat identitas, kemudian berlanjut kepada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama sama seperti yang di atas, peserta didik mampu memahami kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian peserta didik dapat menguraikan persebaran serta karakteristik manusia purba yang ditemukan di wilayah Nusantara. Kemudian peserta didik dapat memahami hasil-hasil dan nilai budaya masyarakat praksara dan pengaruhnya dalam lingkungan terdekat. Kemudian terdapat petunjuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu, bacalah bahan sesuai dengan materi yang sudah diberikan. Kemudian siswa bisa mencari referensi dari buku dan internet untuk memperdalam pemahaman mengenai materi peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Kemudian siswa dibagi menjadi 5 kelompok dengan pembagian materi diskusi setiap kelompoknya berbeda-beda. Seperti di sini, kelompok 1 sampai 4 hampir sama, yaitu kurang lebih menganalisa dan mengutarakan pendapat kelompok dan juga menjelaskan. Sementara kelompok 5 mendiskusikan juga diberikan untuk memberikan inventaris mengenai alat-alat manusia purba dengan format tabel seperti di bawah. Kemudian siswa mengerjakan kerja LKPD secara kelompok dan siswa mengumpulkannya kepada guru melalui Google Classroom. Berikut format untuk laporan hasil diskusi, yaitu seperti ada kelompok berapa, anggota kelompok, dan juga hasil diskusi seperti ini. Baik, kurang lebih seperti ini. Bila ada salahnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.